Bersentuhan dengan lawan jenis setelah berwudu. Dalam daftar hal-hal yang membatalkan wudu, sentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, termasuk masalah yang dipermasalahkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa sentuhan itu membatalkan wudu dan sebagian mengatakan tidak. Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 23. Pendapat yang membatalkan, sebagian ulama mengartikan kata menyentuh sebagai kiasan, yang maksudnya adalah jima' ataupun hubungan seksual, sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Ulama kalangan Asy-Syafi'iyah cenderung mengatakan kata menyentuh secara harfiah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Menurut mereka, bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya, kecuali ada dalil yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan. Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadis Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium. Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya, sebagian mereka mengatakan bahawa yang batal wuduknya adalah yang sengaja menyentuh, sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh maka tidak batal wuduknya. Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non-mahram dengan pasangan suami istri. Menurut sebagian mereka, bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wuduk. B. Pendapat yang tidak membatalkan. Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiah, sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wuduk. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan sahabat. Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat atau lazzah, maka barulah sentuhan itu membatalkan wuduk. Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadis yang memberikan keterangan bahawa Rasul pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan salat tanpa berwuduk lagi. Dari Habib bin Abi Sabit, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi bahawa Rasul mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk salat tanpa berwuduk. Lalu ditanya kepada Aisyah, siapakah istri yang dimaksud kecuali anda? Lalu Aisyah tertawa. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.